Halo Sobat PPG, jumpa lagi dengan kami kelompok 5. Hari ini kami akan membahas topik 5 yang berjudul Pengukuran Pemahaman Belajar Peserta Didik. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Marlin Tampang, yang kedua Wadania Mistianti, yang ketiga Maya Syarisyam, dan yang keempat Nurul Indah Amalia. Masuk ke slide studi kasus. Dalam studi kasus tersebut, diduga seorang wali kelas mengeluhkan dinamika bersekolah anak didiknya bernama Diana. Karena anak ini tertinggal jauh oleh teman seumurannya di kelas dan kurang baik mengerjakan tugasnya selama pembelajaran jarak jauh. Namun ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menyelesaikannya dengan baik. Topik diskusi kali ini ada 3 yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Yang kedua, jenis asesmen apa yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan. Dugaan sementara atau hipotesis terhadap kasus Diana. Yang pertama, Diana mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Diana kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yang ketiga, Diana kurang memiliki kemampuan dalam membaca. Dan Diana memiliki motivasi belajar yang rendah. Dan yang terakhir, gaya belajar Diana adalah individual auditory kinestetik. Baik, selanjutnya, adapun hal yang perlu diperhatikan guru terhadap keadaan Diana. Yang pertama itu melakukan observasi terhadap penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang, meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen yaitu teknik penilaian yang dirancang untuk peserta didik untuk dapat menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status sosialnya, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan asesmen diagnostik dan formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis asesmen. Jenis asesmen yang dipilih dalam kasus Diana adalah performance assessment. Performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Adapun pertimbangan dalam memilih jenis asesmen ini dikarenakan Diana memiliki gaya belajar individual dan auditori kinestetik. Adapun karakteristik peserta didik yang memiliki gaya belajar ini yaitu menempatkan pendengaran sebagai alat utama dalam menyerap informasi atau pengetahuan dan melalui tes lisan atau wawancara. Strategi melakukan performance assessment. Yang pertama, mengidentifikasi langkah penting atau aspek yang diperlukan yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan kemampuan khusus yang akan diperlukan untuk penyelesaian tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga dapat teramati. Dan yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Yang terakhir, memberikan bimbingan secara individual atau membantu Diana dalam mengelola waktu dan meningkatkan motivasi belajarnya. Adapun kesimpulan dari kasus Diana, yang pertama, Diana memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas secara individual, namun kurang baik dalam menyelesaikan tugasnya di kelas. Yang kedua, jenis asesmen yang kami pilih dalam kasus Diana adalah performance assessment. Yang ketiga, disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya motivasi untuk belajar, kurangnya kemampuan dalam mengelola waktu, atau kurangnya kemampuan dalam bekerja sama dengan teman sejawat, menyebabkan Diana kurang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir,
Berdasarkan hasil asesmen ini, kita dapat merumuskan beberapa strategi pembelajaran yang tepat untuk membantu Diana dalam meningkatkan prestasinya di dalam kelas.